Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Baiklah, kali ini pada pertemuan daring kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang ruang lingkup biologi pada bagian yang pertama. Nah, apa saja itu soalnya? Mari kita lihat. Soal yang pertama, ruang lingkup biologi yang dalam pengkajiannya memerlukan alat bantu mikroskop, misalnya A. Sel dan jaringan, B. Populasi, C. Bioma dan biosfer, D. Membran sel saja, dan E. Organ dan sistem organ. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang memerlukan alat bantu mikroskop. Nah, mikroskop Ananda sudah tahu semua kan apa itu mikroskop? Sudah pasti tahu ya. Jadi, mikroskop ini adalah alat atau benda yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi itu dia mikroskop. Dia bisa kita menggunakan pembesaran 1000 kali, bisa juga jadi nampak jadinya kan. Nah, apa saja itu yang bisa dilihat oleh yang memerlukan alat bantu mikroskop? Nah, terlebih dahulu tentu kita harus tahu dulu apa saja ini bagian-bagian. Sel itu yang mana, jaringan itu yang mana. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Namun boleh juga kita bahas sekarang. Ini dia. Kita lihat lagi ya. Yang ini adalah urutan dari sistem atau tingkat organisasi kehidupan. Dimulai dari yang terkecil ada molekul, baru kemudian sel, kemudian membentuk jaringan. Jaringan yang struktur dan fungsi yang sama akan membentuk organ, contohnya adalah paru-paru. Kemudian paru-paru ini akan saling bekerja sama lagi dengan organ lainnya sehingga membentuk sistem organ. Contohnya di sini adalah misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan. Nah, kan ada organ di sini. Kemudian selanjutnya akan membentuk organisme. Ya, ini yang besar ini ada gajah, misalnya manusia dan lain sebagainya. Kemudian baru komunitas, kumpulan dari populasi komunitas. Selanjutnya baru ekosistem dan yang paling besar adalah di biosfer. Jadi dari sini tadi optionnya. Nah, ini dia tingkat sel itu ya, sangat kecil sekali. Kemudian jaringan ini ya, organ, individu. Nah, kita lihat lagi optionnya apa tadi? Organ dan sistem organ. Nah, organ tadi misalnya ada jantung, paru-paru, apakah bisa dilihat dengan mata? Apakah kita butuh mikroskop? Nah, ya. Tidak butuh ya, jadi bisa dilihat dengan mata kalau organ itu ya. Populasi adalah sekumpulan individu, bisa dilihat dengan mata. Apakah perlu mikroskop? Nah, tidak perlu ya. Berarti kita bikin dulu. Ini. Berarti ini tidak perlu. Kemudian ini juga tidak perlu. Nah, kalau bioma dan biosfer, itu lebih besar lagi. Apakah perlu mikroskop? Enggak ya, bisa dengan mata kita sendiri ya kan. Lanjut, membran sel saja. Membran sel memang perlu dia, karena dia kecil kan. Tapi apakah cuman itu saja? Tentu saja tidak, banyak yang lainnya lagi. Organel selnya, dan kemudian selnya itu sendiri. Ini ya, ini jawaban pengucok. Baru yang E, sel dan jaringan. Nah, sel inilah yang bisa atau yang perlu mikroskop untuk dapat kita amati ya, beserta dengan jaringan ini. Jadi jawabannya adalah ini, sel dan jaringan. Jawabannya adalah E ya. Lanjut soal yang kedua. Nah,
Dalam usaha meningkatkan produksi pangan, para peneliti telah berhasil mengembangkan bibit unggul dengan cara hibridasi. Nah, ini ya, hibridasi. Cabang biologi yang mendasarnya adalah dengan cara hibridasi bibit unggul, dihasilkan bibit unggul. Cabang biologinya apa? Nah, itu yang ditanya ya, ini cabang biologinya. Apa saja opsinya? Yang pertama sitologi, yang kedua histologi, yang ketiga taksonomi, yang keempat genetika, dan yang kelima botani. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, ini hibridasi ini apa, kemudian cabang-cabang dari ini. Itu yang perlu kita ketahui ya. Nah, ini dia. Tadi hibridasi ini adalah nih, perkawinan silang yang sejenis dengan harapan menghasilkan keturunan yang unggul. Itu hibridasi, perkawinan silang yang sejenis sehingga menghasilkan bibit unggul dia. Nah, kita lihat lagi cabang biologi yang opsi tadi, yang A itu tadi sitologi, itu ilmu tentang sel. Yang kedua histologi, ilmu tentang jaringan. Yang ketiga taksonomi, mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Dan yang keempat atau D-nya genetika, tentang pewarisan sifat. Jadi yang namanya hibridasi, perkawinan silang, tentu kalau kita ingin menghasilkan bibit unggul tentu atau menghasilkan keturunannya unggul, tentu bibitnya harus unggul terlebih dahulu. Nah, ini dia, di sini dia berarti pewarisan sifat, ini berkaitan tentang pewarisan sifat. Nah, kalau botani ini tentang tumbuhan nih. Tumbuhan. Nah, jadi kalau berkenaan tentang hibridasi ini, jawabannya adalah cabang ilmu genetika. Maka jawabannya adalah D. Ya. Oke, next. Soal yang ketiga. Kejadian berikut yang bukan merupakan objek kajian biologi adalah A. Pembuatan tempe dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional. Yang D. Pengamatan air kolam dengan mikroskop dan menemukan benda bergerak. C. Bangkai tikus yang membusuk setelah dibiarkan beberapa hari. D. Kandungan mineral sulfur pada batuan sekitar gunung berapi. Dan E. Bintil akar pada tanaman polong-polongan. Nah, jadi jawabannya di sini apa? Kalau yang A ini pembuatan tempe dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional, ya. Kalau ini, jadi ini merupakan objek kajian biologi. Nah, pengamatan air kolam dengan mikroskop, menemukan benda bergerak, ini juga objek kajian biologi. Bangkai tikus yang membusuk setelah dibiarkan beberapa hari, juga ya. Kandungan mineral sulfur pada batuan sekitar gunung berapi. Nah, ini yang bukan ini. Kandungan mineral sulfur, ini bukan biologi, tapi apa? Ini adalah objek kajian geologi. Geologi. Itu dia ya, ini geologi nih. Nah, yang E, bintil akar pada tanaman polong-polongan, ini juga objek kajian biologi. Jadi yang bukan itu adalah, ini yang pertanyaannya yang bukan ya, yang bukan merupakan objek kajian biologi adalah D. Ya, D jawabannya ya. Nah, oke, next. Yang keempat, urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi. A, B, C, D, E.
Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan. Ini populasi, komunitas, ekosistem. Nah, populasi itu berarti udah besar kan? Nah, kita lihat dulu. Yang B-nya organisme. Organisme, apakah organisme yang pertama? Tidak ya. Yang C-nya adalah sel jaringan. Apakah sel jaringan yang pertama? Yang terkecil ini dari yang terendah ya. Kata kuncinya. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, ini populasi. Populasi jelas saja ini salah. Kemudian ini sel jaringan organ. Nah, ini sel, berarti antara C dengan E ini yang perlu kita pertimbangkan ya, karena sama-sama dimulai dari sel. Nah, ini juga yang A ini udah jelas salah, ini nggak mungkin populasi dulu kan. Yang B juga. Jadi apa saja dia? Jadi organisasi kehidupan dari yang terendah, coba kita lihat dulu. Ini dia. Dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi di sini sel, yang C ini dulu sel, betul. Kemudian jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme ya. Kemudian populasi, setelah individu atau organisme ini populasi. Apakah dia populasi? Ini benar tadi ya, setelah sel ada jaringan, setelah jaringan ada organ, setelah organ baru terbentuk sistem organ, setelah sistem organ organisme atau individu baru populasi. Ya, betul ya. Kemudian setelah populasi ada ekosistem. Harusnya komunitas dulu bisa juga, tapi ekosistem dengan bioma dah urutannya pas ya. Baru kita lihat yang E. E ini yang pertama jaringan, baru setelah itu sel dulu ya, baru jaringan. Setelahnya baru organ, baru nah ini seharusnya sistem organ dulu, tapi langsung ke organisme juga nggak apa-apa karena di sini nggak ada sistem organnya. Nah, setelah organisme langsung ke bioma yang paling besar. Nah, harusnya bukan bioma di sini ya. Harusnya di sini populasi dulu. Nah, ini salah ke belakang lagi. Ini salah. Nah, berarti yang benar adalah jawabannya C. Nah itu dia. Nah, lanjut yang kelima. Di suatu tempat terdapat kumpulan belalang, kelompok semut, kelompok rumput. Kumpulan kelompok tersebut akan membentuk A. Ekosistem, B. Komunitas, C. Bioma, D. Biosfer, dan E. Lingkungan. Nah, jadi kalau sekelompok belalang semut ada nih ya, belalang, kemudian ada semut, ada juga rumput. Kumpulan kelompok tersebut akan membentuk. Nah, coba kita lihat penjelasan satu-satu. Nah, kalau populasi dulu, populasi itu sekelompok organisme berganda dari spesies yang sama di kawasan tertentu, misal sekelompok singa. Kemudian sekelompok semut saja misalnya, itu namanya populasi, artinya sejenis dia ya. Kalau komunitas, sebuah komunitas itu terdiri dari semua spesies nih. Semua spesies yang berbeda dalam kurun waktu dan wilayah tertentu. Nah, populasi, misalnya populasi singa di Kenya, ditambah populasi rusa, jerapah, gajah, dan lain sebagainya menjadi satu di dalam komunitas. Lalu ekosistem. Kalau ekosistem itu terdiri dari semua komunitas di wilayah tertentu, serta semua komponen fisik yang tidak hidup. Misalnya batuan, air, tanah merupakan bagian dari ekosistem. Kalau bioma adalah komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk lingkungan tempat mereka berada. Umumnya, hewan dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi karena dipengaruhi oleh iklim. Contohnya, hutan hujan tropis, hutan gugur, gurun, padang rumput, dan lain.
baru biosfer. Kalau biosfer itu adalah semua ekosistem di bumi yang digabungkan. Itu lebih besar lagi ya, paling besar berarti. Nah, jadi apa di sini jawabannya? Kira-kira jawabannya adalah apa? Nah, tengok lagi. Jawabannya adalah komunitas. Ini dua jawabannya. Dah, mungkin hanya ini dulu pembahasan materi yang berkaitan tentang ruang lingkup biologi pada bagian yang pertama ini. Dah, silahkan Ananda catat soal dan pembahasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.